Baik, kalau gitu kita akan bahas penulisan makalah. Saya pindahkan dulu layarnya ini ke atas, yang ini ke bawah. Oke ya, saya share dulu. Oke, baik, saya pindahkan dulu. Ini pindahkan lagi ke atas. Oke, baik. Jadi silahkan ini dulu ya, saya tambahkan dulu. Nanti kalau ada teman-temannya tolong di approve ya. Baik, di dalam kuliah ini nanti Anda diwajibkan untuk menulis makalah. Ya, makalahnya, ini saya tunjukkan dulu ya. Makalahnya adalah, mendingan saya salah, bukan yang ini. Makalahnya adalah makalah tentang topik terkait dengan incident management ya. Apapun yang terkait dengan itu. Nah, makalah-makalah yang sudah pernah ada sebagian yang sudah saya sampaikan saya tampilkan di dalam web saya di budiraharjo.id. Hanya memang dia belum komplit ya. Saya tunjukkan dulu di web saya yang terkait dengan, nah ini ya. Mana Zoom saya, share screen, desktop 2 aja. Oke. Jadi ini kelihatan ya di desktop 2 ini udah kelihatan kan ya? Terlihat, Pak. Oke, nah sambil saya approve juga lah ya. Nah, jadi di web saya di budi.harjo.id, kalau dilihat di bawah itu ada security term papers ya, kalau diklik di situ, maka security term papers. Nah, ini maka ada contoh-contoh makalah yang sudah pernah. Ini II 3230. Nah, ini ya. Cuma saya waktu itu mencoba mengupdate web saya, sehingga ini belum saya update semua. Jadi kuliah-kuliah yang lama-lamanya hilang, bukan hilang ya, ada di backup tapi belum sempat saya balikan lagi. Gitu ya. Jadi misalnya ini tahun 2016, berapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi di sini ada topik judulnya, nama pengarangnya sama reportnya gitu ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Bentuk akhirnya gitu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat topik-topik yang sudah pernah dibahas di kelas ini. Ya. Jadi ini bentuk akhirnya seperti itu. Nanti Anda lihat-lihat aja ya supaya dapat gambaran. Nah, tapi sekarang saya ingin bercerita tentang bagaimana menulis makalah ya. Saya ada di banyak jurnal itu, jadi jurnal-jurnal untuk memeriksa makalah. Ternyata susah sekali memeriksa makalah. Ya. Karena kerjaan ini kerjaan yang susah karena saya harus paham apa yang ditulis orang dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya akan cerita bagaimana saya memeriksa makalah. Saya memeriksa makalah itu tidak dari depan ke belakang, tapi saya periksa makalah dari belakang dulu. Ya. Jadi saya memeriksa makalah dari paling belakang, yaitu daftar pustaka. Ini tentu saja bisa daftar pustaka, bisa references, bisa bibliografi. Nah, jadi mari kita lihat penulisannya dan mengapa demikian. Sorry ini sambil ini. Jadi kalau kita menulis sebuah karya ilmiah, mengerjakan sebuah karya ilmiah, kita tidak mungkin lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau Anda saking super hebatnya tidak menggunakan referensi, berarti Anda luar biasa hebatnya karena tidak ada yang Anda kutip gitu. Jadi tidak ada yang apa yang Anda teruskan. Wah, itu jelek sekali. Atau jelek sekali atau mestinya Anda dapat hadiah Nobel gitu ya karena saking hebatnya Anda. Umumnya bukan itu ya, umumnya adalah karena Anda tidak tahu bagaimana cara mengutip atau cara membaca. Semakin banyak yang dikutip itu semakin baik ya. Jadi ini sebetulnya seolah-olah itu banyak-banyakan referensi ya. Kalau daftar pustakanya itu berarti banyak ya. Karena orang bilang you are what you read gitu ya. Jadi daftar pustaka itu penting ya. Penting di dalam sebuah karya ilmiah. Karena nanti ya Anda itu di qualify atau Anda itu diuji dengan 2 hal. Presentasinya ya, nanti ada teknik presentasi dan satu lagi tulisannya. Nah, yang sering tulisannya karena kalau presentasi itu jarang-jarang ya karena mungkin dilakukan hanya sekali mungkin pas lagi presentasi tesis atau mungkin di satu kelas lain, tapi jarang. Kalau menulis itu udah pasti ya Anda harus lakukan. Yang udah pasti nanti tesis dan tugas kelas. Nah,
Sekarang kita lihat dari segi referensi. Jadi sebagai seorang mahasiswa, Anda itu tidak punya hak, bukan tidak punya hak ini ya berkomentar, tapi you have nothing to say, kira-kira gitu. Anda itu siapa gitu ya dipertanyakan. Maka Anda tuh nggak punya suara gitu ya. Maka Anda harus menggunakan tangan orang lain ya, untuk mukul atau untuk membuat dukungan Anda. Si A bilang gini, si B bilang gini, si C bilang gini, si D bilang gini, si E bilang gini, maka saya menyimpulkan begini gitu. Nggak boleh Anda bilang, menurut saya, wah Anda emang siapa gitu ya. Menurut Anda itu nggak boleh gitu. Jadi Anda harus menggunakan referensi. Lebih baik referensi yang jelek daripada Anda yang ngomong ya. Kalau dalam hal melakukan penulisan karya ilmiah. Baru nanti Anda boleh building case-nya itu setelah ada banyak, baru Anda bilang oke, kesimpulan saya adalah seperti ini. Ya. Maka referensi itu sangat penting dan referensinya jenisnya apa itu sangat penting. Karena you are what you read. Tapi semuanya semuanya sah menjadi referensi. Baik kalau Anda ngobrol dengan saya pun wawancara referensi, mengutip dari media sosial referensi, semuanya semuanya sah digunakan sebagai referensi. Tentu saja referensi ini punya kasta, punya tingkat-tingkatannya. Kasta yang paling tinggi adalah peer review journal, ya, peer review journal. Jadi jurnal yang direview oleh orang-orang atau peer ya, peer itu teman ya, teman-teman kita, teman satu penelitian itu, peer review journal. Nah, itu rankingnya paling tinggi ya kastanya. Dan biasanya itu adalah tulisan yang lama di reviewnya, yang membutuhkan waktu yang lama review. Saya kadang-kadang dimarahi oleh jurnal karena saya mereviewnya terlalu lama ya. Makanya biasanya kalau peer review journal itu isinya adalah karya-karya mahasiswa S3 biasanya. Karena nulisnya sekarang, acceptance-nya mungkin 6, 7, 9 bulan kemudian gitu ya. Jadi paling cepat tuh bisa 1 tahun ya. Jadi kita nulis baru dipublish tuh 1 tahun. Sehingga tidak memungkinkan itu untuk mahasiswa S2 ya, kecuali hebat banget. Terus ininya juga cepat prosesnya. Biasanya enggak, biasanya lama. Jadi peer review journal itu nomor 1. Jadi kalau Anda menggunakan review journal, peer review journal, oh keren, gitu ya. Itu kastanya. Yang kedua adalah buku. Buku itu tidak terlalu dianggap di atas itu karena buku itu sesuatu yang sudah well established lah, tidak kekinian. Maksudnya dalam tidak kekinian itu tidak lagi hot topics. Kalau peer review journal itu penelitian yang sedang hot-hotnya, maka dia dianggap wah ini penting sekali, wah ini keren sekali, lagi ramai dibahas. Kalau buku enggak, oh ini adalah suatu sistem yang sudah well established, jadi tidak terlalu disukai. Gitu ya. Sebagai yang nomor 1. Yang setelah itu adalah proceeding dari seminar. Nah ini karena tergantung, seminarnya kalau bagus, proceedingnya bagus. Tapi kalau seminarnya jelek, proceedingnya ya sebetulnya itu proceeding dari seminar yang kualitasnya jelek gitu ya. Makanya kita susah menentukan mana seminar bagus, seminar jelek kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dengan serta-merta atau dengan mudah gitu. Baru setelah itu turun lagi. Nah misalnya ada lagi, ini sama-sama aja sih sebetulnya. Technical report yang ditulis oleh perusahaan. Jadi misalnya perusahaan, katakanlah misalnya Cisco membuat sebuah technical report. Boleh jadi bagus tulisannya segala macam ya, tapi karena dibuat oleh Cisco, ditampilkan di Cisco, tidak direview oleh peer, jadi mungkin ini mungkin ada konflik of interest. Misalnya dia menceritakan teknologi yang digunakan oleh Cisco tapi bukan kompetitornya, misalnya ditakutkan itu, sehingga dia diduga ada konflik of interest sehingga dianggap tidak terlalu di atas ya. Meskipun dia boleh jadi dia bagus, boleh jadi dia benar ya, tapi demikianlah ya sistem pengkastaannya gitu ya. Terus online juga demikian ya. Online kayak Wikipedia tuh banyak yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena Wikipedia tuh gampang berubah gitu ya. Terus siapa yang menuliskannya itu, apakah dia punya kredibilitas menulisnya gitu ya. Gitu ya. Nah, sampai di situ dulu ada pertanyaan nggak tentang kualitas jurnal yang kita tulisan yang kita kutip? Nanti penulisannya habis itu kita bahas. Tapi itu dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin nanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita kan biasanya mencari juga di Google ya, Google Scholar segala macam referensi ya. Kemudian kita mendapatkan misalkan kelihatannya
menarik nih, tapi Hmm. kemudian ketika dicek dia ada di jurnal Predator. Mm-mm. Itu gimana ya Pak? Ya, kira-kira bisa nggak kita kutip atau ya udah kita baca sebagai ilmu aja, tapi kita nggak masukkan sebagai referensi atau kita masukkan atau gimana misalnya? Kalau nggak dimasukkan boleh aja nggak dimasukkan dalam referensi, tapi nggak boleh ditulis poin itu di dalam tulisan kita kan? Oh, sebagai Ya, ilmu aja, hanya sebagai ilmu berarti ya? ya itu seperti kita baca koran, baca apa Nah, boleh. Tapi kita nggak boleh kalau dalam tulisan kita ada hal-hal yang seperti itu yang kita bukan kita kutip ya, kita kutip secara tidak langsung nggak boleh ya. Karena itu kan dari dia gitu ya. Nanti kalau gitu kita plagiat, meskipun itu jurnalnya Predator, kita plagiat terhadap Predator. Lebih parah lagi kan ya. tapi maksudnya kalau ada predator jangan kita masukkan gitu ya? Kalau kita ketemu predator walaupun itu menarik ya? Tergantung, kalau menarik dan tidak ada sumber lain lagi, ya sudah itu kita pakai. Di Karena referensi nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, karena pendapat kita tuh lebih buruk dari itu pendapat kita. Siapa kamu gitu kan? Dianggap kamu mendukung opini kamu, wah nggak masuk akal gitu kan ya. Jadi berarti kita harus ambil pendapat orang lain. Nah pendapat orang lain, wah misalnya yang terbaik dari jurnal Predator, ya sudah kita masukkan. Tapi dengan catatan bahwa orang akan melihat, oh berarti kamu nggak bisa nggak bisa melakukan studi literatur ya, studi literaturnya nggak bisa gitu. Oh iya ya, ada itu ya, ada poin itunya juga ya. Iya, ya tapi kalau bilang, ya saya nemunya ini yang bisa saya temukan, ya udah nggak apa-apa. Ya memang yang saya bisa temukan ini gitu kan ya. Saya belum bisa menemukan yang lain gitu. Nah dalam perjalanannya misalnya nanti, wah ketemu yang lebih bagus, nah itu kita ganti dengan yang lebih bagus. Oh iya, oke. Ya. Makasih Pak. Tapi Ya. biarpun itu jelek, itu lebih bagus dari pendapat kita. Oh daripada berkata sendiri ya? Iya itu jelek, lebih kata kita sendiri lebih jauh lebih jelek. Ya. Bahkan seseorang ngomong di media sosial pun itu jauh lebih bagus daripada kata kita. Oh iya. Ya. Pokoknya kita nggak boleh punya kita nggak boleh berpendapat dulu ya sebelum kita menggabung-gabungkan dari sumber-sumber yang lain. Jadi kita gabungkan si ini bilang ini, si ini bilang ini, si ini bilang ini, maka saya berkesimpulan begini atau saya mengambil posisi demikian gitu. Oh iya. Ya, makasih Pak. Ya. Pak, kalau misalnya saya menemukan saya ngobrol dengan seseorang wawancara gimana? Oh ya boleh, tetap dimasukkan di situ. Nanti disebutnya di bawah private communication atau personal communication. Nanti kapan, tanggal berapa, melalui apa, misalnya melalui email kah atau melalui wawancara telepon boleh. Terus kalau perlu misalnya wawancara telepon dibuatkan transkripnya itu ditaruh di appendix ya misalnya. Karena tujuannya adalah supaya orang bisa melihat sumber referensi kita. Yang penting itu. Supaya orang bisa cross check juga benar nggak ini sumber referensinya. Wah bohong nggak ada ini gitu. Atau boleh jadi dia salah ngutip itu atau dia salah baca memaknainya salah itu. Jadi orang bisa bilang bukan makalah itu nggak bilang begitu, makalah ini bilang begini gitu ya. Jadi orang bisa mengoreksi kita. Ada lagi silahkan. Satu lagi Pak. Ya. Masih terkait jurnal ya. Saya sering melihat ya karena baru aktif mencari-cari ini juga referensi gitu ya. Itu banyak jurnal-jurnal yang afiliasinya ke India. Itu nggak masuklah ke Skimago atau apapun juga gitu ya. Jadi saya kok agak gimana ya bikinnya begitu dapat jurnal India gimana gitu pendapatnya gitu. Kalau menurut saya masih sah-sah aja. Aja ya. Walaupun nggak ada di Skimago nggak terindeks gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya itu kayak misalnya tadi ya white paper dari perusahaan Cisco nggak akan juga ada di indeks kan ya. Oh iya. Ya kan ya. Kan Cisco juga produce white paper, IBM juga menghasilkan white paper, bukan di jurnalnya, dia juga ada sistem jurnalnya, tapi yang dia white paper, company-nya ya, as a company dia kan kadang-kadang produce white paper juga kan ya, boleh-boleh aja. Ya. Nah itu kan nggak akan terindeks di mana-mana juga kan ya. Iya benar. Boleh dijadikan referensi, boleh. Misalnya Cisco, saya agak ingin membahas protokol apa ya, protokol misalnya satu protokol yang kebetulan itu dijabarkan oleh Cisco di dalam dokumentasinya gitu ya. Boleh kita ambil. Ya. Oke ya, makasih Pak. Ya. Jadi boleh. Jadi kita selalu semua boleh jadi referensi, boleh. Tinggal kredibilitas dari referensinya. Buku pelajaran SD juga boleh gitu. Jadi tapi orang bilang, "Iya, kamu levelnya masih kelas SD gitu kan ya." Ya boleh-boleh juga sih. Ya itu masih tetap lebih bagus daripada pendapat kita gitu.
Tapi artinya ditunjukkan bahwa oh berarti Anda ini masih belum bisa melakukan studi literatur atau mencari literatur. Apalagi silakan. Oke ya. Nah ya, jadi itu satu ya. Nah, tentang ranking-rankingan. Nah, sekarang kita bicara tentang penulisan. Nah, penulisan di dalam karya ilmiah, terutama penulisan formal dalam bentuk tesis, TA, disertasi, makalah segala macam itu sangat pelik, sangat nyebelin, sangat apa ya, picky. Ya, itu picky, salah titik, salah koma, salah ini, itu masalah besar, masalah besar. Yaitu jadi, nah ini paling problem karena itu nggak pernah diajarkan. Padahal justru itu adalah satu hal yang akan selalu dilihat gitu ya. Dan itu kritikal sekali ya. Kritikal sekali. Jadi nanti kita lihat ya contoh. Sekarang misalnya sambil contoh dulu ya, contoh penulisan daftar pustaka ya. Ini punya bibliografi, boleh daftar pustaka, boleh referensi gitu ya. Daftar pustaka ditulis penulisannya ini bergantung kepada standar dari penerbitan yang bersangkutan. Misalnya kita akan menulis tesis. Tesisnya di mana? Oh, di STAY ITB. Standar STAY ITB gimana? Kalau tesisnya di MIPA, di matematika MIPA ITB, maka standar penulisan tesisnya seperti apa? Kalau kita publish di konferensi IEEE apa? Standarnya seperti apa? Kalau kita, jadi semuanya kita ngikut ke standarnya. Jadi kita ngelihat standarnya mereka. Kita nggak boleh ngarang. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa kayak gini? Oh, standarnya bilang begini-begini. Nggak boleh kita bilang, saya ngelihat teman saya yang dulu kayak gitu. Oh, nggak boleh. Ya. Nggak, itu standarnya kayak gimana? Karena jangan-jangan teman Anda itu salah juga. Jadi Anda ngikutin yang salah. Ya nggak boleh. Jadi Anda harus tahu. Makanya harus tahu. Cari tahu. Tidak ada yang salah dengan standarnya, hanya ini masalahnya standar itu ya perpiki ya caranya aja. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang IEEE. Standar tuh kalau di elektro IEEE, kalau di computer science ACM, kalau di fisika ada lagi, kalau di psikologi ada lagi ya, di manajemen ada lagi, di ini ya ada macam-macam, ada EPA, ada EMA segala macam. Ambil contoh IEEE. IEEE tergantung dari pemanfaatannya. Ada yang report, ada yang IEEE transaction, ada yang IEEE apa, itu juga sama ya. Udah tergantung dari masing-masing. Jadi IEEE pun ada banyak. IEEE pengurutan di dalam penulisan daftar pustaka itu ada yang diurutkan berdasarkan kemunculan, urutan kemunculan. Yang pertama muncul tentu saja nomor 1, yang kedua nomor 2. Ada yang diurutkannya berdasarkan last name, nama belakang dari pengarang pertamanya. Ada yang seperti itu ya. Nah, maka kita lihat contoh kasus di dalam buku ini. Dalam makalah ini. Di dalam makalah ini contoh kasusnya dia menuliskan berdasarkan urutan keluarnya dulu. Ya, jadi yang makalah ini dia kutip pertama kali, yang pertama kali ini, yang kedua dia kutip, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat ya, yang pertama ini kalau diurutkan berdasarkan last name kan dia BR ya, berhasil BR. Sementara ini Bender harusnya BE dulu ya sebelum berhasil. Jadi kalau dia diurutkan berdasarkan last name berarti yang ini tuh harusnya di atas, yang Bender ini harusnya di atas berhasil ya. Berarti bukan itu. Berarti dia diurutkan berdasarkan kemunculannya. Yang kedua penulisan ini ya. Di sini ada penomorannya, ada yang nomor 1, 2, ada yang tidak, ada yang langsung nama gitu ya. Ada yang 1, 2, 3. Maka itu dilihat. Penulisan nomornya juga dilihat bahwa ini ada kotak, nomor kotak tutup, nggak pakai titik. Kalau Anda nggak pakai gitu, pakai titik misalnya, langsung dicoret, dibuang aja tuh. Tulis bibliografinya yang benar ya, referensi yang benar. Kalau Anda ngurutnya di sini misalnya 1 pakai titik, nggak pakai kotak tuh buka, nggak pakai kotakan gini, Anda salah juga. Tolong benerin ya. Hah, salahnya apa saya? Lihat aja tuh kamu salahnya apa gitu. Nah, itu ya, jadi itu ya. Itu soal penomoran aja. Penulisan nama penulis. Nama penulis bergantung, tadi lagi, kalau ini nama penulisnya dibuat menjadi first name titik last name. Ya. Kalau ada penulisnya lebih dari 1, first name titik last name. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir adalah ada kata N ya. Koma, N, first name titik last name. Jadi kalau kita lihat ya, ini bentuknya seperti itu kan ya.
Setelah penulisan nama, dia pakai koma. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, perhatikan tadi, beda titik dan koma di sini, nah itu krusial. Kalau Anda naruh titik, harusnya koma, atau naruhnya koma harus titik, itu dibuang aja. Not accepted karena tidak comply dengan standarnya. Gitu ya. Jadi penulisan last name ini gitu ya, seperti itu. Kalau orang Indonesia gimana? Ada orang Indonesia yang last name-nya nggak ada. Nah, seringkali kalau last name-nya nggak ada tuh, kalau sistem yang perkenankan last name aja ya last name. Kalau nggak biasanya last name-nya itu diulang 2 kali. Kayak di kita presiden kita kan Soeharto ya, Soeharto misalnya gitu. Atau Soekarno juga bisa gitu ya. Gitu ya. Jadi itu pengarangnya. Pengarang, titik ya pengarang itu. Kemudian judul dari makalahnya. Nah, judul dari makalahnya kalau menurut standar yang ini yang digunakan IEEE yang ini, judul itu di dalam kutipan. Jadi ini dalam kutipan ya. Jadi Electronic Making and Identification Techniques to Discourage Document Copying, koma tanda petik. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, koma itu sebelum tanda baca ya. Jadi ini copying koma tanda ini. Jadi kalau komanya di luar ini salah Anda. Dia komanya di dalam tanda petik. Kalau Indonesia di luar malah ya. Itu perhatikan juga ya. Itu ya. Judul. Nah, kemudian setelah judul, maka kita tampilkan jurnalnya, nama jurnalnya. Ini misalnya IEEE Journal of Selected Areas in Communication ya. Nah, ada standar lagi yang dia disingkat. Misalnya ini jurnalnya disingkat dari J titik boleh. Selected selected areas ini selectnya titik boleh ya, jadi kayak gini ya, di communication titik gitu ya. Ya jadi boleh gitu. Kemudian ditambahkan volumenya kalau ada ininya ya, nomornya, kemudian nomor kalau ada pagesnya dan tahunnya ya, esensialnya dari itu. Yang online di belakangnya ini nggak perlu sesungguhnya. Ini hanya tambahan aja boleh, tapi tidak harus ya, tidak optional ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan atau contoh yang ini dibentuk dalam peer review journal. IEEE Journal of Selected ini peer review journal gitu ya. Di dalam ini perlu diperhatikan juga bahwa judul itu dalam tanda petik tapi tidak miring. Nama jurnal yang miring ya, IEEE ini. Kalau buku, judul bukunya yang miring. Bukan judul ininya, bukan judul chapternya, tapi judul bukunya. Oke, sampai situ dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti Anda saya kasih tugas soalnya buat referensi. Jadi balik lagi ya. Kami buat dengan standar ini, Pak. Kenapa? Makalahnya kami buat dengan standar ini. Betul. Supaya gampang aja. Ini standar yang paling gampang. Namanya standar IEEE. Oke. Standar bahasa Inggris berarti, Pak ya? Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Boleh tanya lagi, Pak? Boleh dong. Silakan. Justru harus sampai jelas kalau ini harus sampai jelas ya. Nah, terkait available itu ya, Pak ya. Itu kan sebenarnya dia seperti jurnal IEEE ini mungkin dia kan sebenarnya jurnal yang dicetak ya. Ya. Sedangkan available-nya mungkin bukan dari ya, available ini nggak perlu. Nggak perlu. Ya? Nggak perlu. Ini justru kalau ini terlalu berlebihan nggak perlu. Oh, oke. Jadi kalau jadi untuk jurnal gitu aja ya. 1995 titik sudah gitu. Oh iya. Yang kayak gini itu hanya yang online. Dan kalau online Anda tanggal visited-nya, tanggal berapa visited? Oh iya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi dulu kita ngelihatnya tanggal berapa. Tanggal visited Pak ya, bukan tanggal pembuatan? Bukan tanggal pembuatan, karena kalau tanggal visited itu kita takutnya di sini, enggak, tanggal pembuatannya ada ya, kalau di dalam dokumennya ada tanggal pembuatannya kalau ada. Terus kemudian visited-nya kita tanggalnya gitu. Contoh, kita mengunjungi Wikipedia. Wikipedia-nya tanggal berapa kita nunggunya. Kalau kebetulan Wikipedia-nya berubah ya Anda bilang saya kan ngelihatnya tanggal segini Pak gitu. Ya. Bisa dicek di archive.org juga mungkin Pak. Betul. Jadi bisa di itu dan bisa di revisinya Wikipedia juga bisa dilihat. Ya. Jadi di jurnal itu tidak ditampilkan doi-nya ya Pak?
di bibliografi? Tidak harus. Kalau jurnal itu cukup gini aja, dah. Kadang reviewer di jurnal-jurnal kalau nggak pakai doi disuruh revisi, Pak. Iya, jadi sebetulnya harusnya enggak. Itu yang malas itu. Harusnya enggak perlu. Kan dia malas. Dia kan harusnya dengan ini dia bisa tujuan dari referensi ini harus bisa di trace back, bisa diperoleh supaya si reviewer atau apa kalau mau lihat tuh bisa. Karena banyak juga jurnal yang nggak tersedia online kan. Yang berbayar segala macam, kami nggak menyediakan online. Kalau jurnal-jurnal dulu nggak ada tuh versi online-nya. Maka yang penting adalah jelas ini, sehingga kalau saya ada data seperti ini bisa saya cari di perpustakaan, bisa. Ya. Kalau ada doingnya kan tinggal langsung klik gitu ya, Pak. Iya, tapi kan kalau nggak punya langganannya, nggak ada online kan nggak ada juga. Jadi itu nggak ada. Nggak harus maksud saya. Kayak yang di atas ini ya kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak harus. Ya. Kalau nggak harus lebih baik nggak usah gitu ya. Kalau menurut saya, karena nanti kalau ini ya menyulitkan kita, nambah kerjaan aja kita ya. Oke, ada lagi? Untuk tahun Pak ada standar nggak Pak? Kenapa? Yang terbaru atau berapa tahun? Nah, sekarang masalah tahun ada ini penerbitan jurnal. Jadi tadi ya sebetulnya kenapa sih perlu ada gitu-gitunya segala itu dikaitkan dengan apakah topik pembahasannya ini baru ya ini baru atau ini topik yang lama. Misal kita membuat makalah, referensi kita jurnalnya tahun 1980-an semua. Orang kan menanyakan, ini kenapa kamu mengutipnya semua tahun 1980-an? Either ilmunya atau bidang ini udah mati, nggak perlu di-research lagi, kan udah nggak ada lagi yang baru-baru, nggak ada yang menarik lagi, udah mati ilmunya. Atau saking susahnya berhenti, nggak ada yang meneruskan lagi, berarti Anda merevive ini hebat banget Anda gitu ya. Anda merevive satu karya-karya yang sudah mati tahun 80-an gitu. Atau apa gitu ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita meneliti, membuat makalah kan selalu harus ada kebaharuan yang baru, yang masih bagus lah, masih baru lah. Ya kalau yang lama-lama nggak perlu. Jadi itulah sebabnya ada yang mensyaratkan maksimal 5 tahun, maksimal 10 tahun itu tujuannya itu. Atau 80% maksimal di atas 5 tahun ya. Atau di bawah, maksudnya di bawah 5 tahun ya. Jadi yang baru-baru ya, recent gitu ya. Nggak boleh lebih kuno dari 5 tahun misalnya. Tapi kalau bagi saya nggak penting. Kalau kadang-kadang misalnya ada satu paper, misalnya papernya siapa namanya, Shannon, 1940 berapa? Saya lupa ya. 1940-an tuh. Tapi itu masih the paper kalau kita bicara tentang information theory. Mau kita kutip ya itu nggak ada yang lebih bagus. Ini masih yang lebih bagus Pak. Ya udah itu aja. Masa nggak ada yang lebih bagus lagi? Nggak ada Pak. Itu dia punya ide yang luar biasa. Sampai sekarang belum ada yang dieksplor atau jarang dieksplor. Gitu. Boleh. Tujuan itu. Ada lagi. Jadi kalau menurut saya kumpulin aja sedapatnya dulu, nanti diupdate ya. Oke ya. Nah untuk melakukan gini, kalau saya sarankan gunakanlah tools. Nah, bentar ya. Saya lagi JabRef. Nah, saya share lagi. Daripada kita melakukannya secara manual ya, maka kita gunakan tools yang namanya JabRef ya. JabRef ini tools yang software ya, yang bisa digunakan untuk membuat database dari referensi kita ya, database. Kenapa demikian? Nah, karena kadang kita punya membaca jurnal, oh iya dibaca lagi, oh ini belum selesai, saya harus udah baca yang lain gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kita berikan catatan, bisa kita macemin semua. Jadi kayak database jurnal-jurnal yang kita baca atau referensi yang kita baca. Kalau dulu saya lupa ya tugas akhir saya itu berapa, nggak banyak. Tesis saya yang banyak tuh. Tesis saya tuh saya lupa bacanya, pokoknya bacanya udah di atas 100 lah ya. Nanti saya lupa lagi yang saya rangkumkan berapa. Kalau S3 saya tuh mungkin paper yang udah saya baca di atas 1000 kali ya.
yang direfer nanti di sini nggak segitu sih. Nah, enaknya dengan JabRef ini makalah bisa kita masukkan di sini ya. Kemudian nanti yang kita pakai, misalnya saya pakai yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itulah nanti dia akan men-generate ininya apa? Referensinya secara otomatis, dan dia membuat itu tadi konten-konten tadi ya kayak gininya. Maaf, yang tadi mana ya? Yang ini tadi ya. Dia akan membuat ininya sesuai dengan standar yang kita bilang standarnya IEEE. Ya, nanti dia generate ininya sesuai dengan standar IEEE. Bisa diekspor ke LaTeX, Pak, yang JabRef ini, Pak? Bisa nih itu dia latex bisa, ke LibreOffice juga bisa. Ya, jadi ini si JabRef ini. Dulu saya di Mac saya pakai aplikasinya, saya lupa ya, beda sendiri. Tapi akhirnya saya pakai JabRef karena dia ini multi platform ya. Dia bisa di semua operating system, di Mac, Windows, Linux semua ada ya. Dan gratisan pula. Jadi JabRef ini lumayan bagus lah kalau menurut saya. Sudah sesuai dengan standar deh. Terus kalau filenya kita taruh di hard disk kita juga bisa ya, nanti misalnya PDF-nya atau di mana gitu ya. Nanti kalau kita double klik ya dia langsung, kita bisa, ini papernya yang mana ya, saya lupa lagi gitu, kasih double klik, oh iya gitu. Gitu ya. Outputnya standar sama seperti IEEE berarti Pak ya? Enggak, outputnya dia bisa di set. Ini mau IEEE. Oh, ada pilihan. Jadi mau AF. Jadi biarlah si JabRef ini yang kerja keras ya. Jadi kita tinggal masukin, nanti dia yang menyusun-nyusunnya, biarlah si JabRef ini. Gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja misalnya nama pengalaman siapa, N siapa, N siapa, N siapa. Terus kita kasih indeksnya, bibtex key ini indeks yang mau kita gunakan nanti kalau di LaTeX atau apa gitu ya. Jadi saya usulkan pakai JabRef aja lah, yang lebih ini ya, robust, tahan bantingan, ada di semua platform. Oke. Jadi balik lagi adalah itu ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Nggak ada ya? Ya jadi itu. Nah, jadi saya kalau memeriksa, saya ke belakang dulu. Kalau saya lihat referensinya nggak karu-karuan, langsung saya buang. Perbaiki dulu. Saya udah nggak akan malas. Saya udah nggak akan baca depan-depan lagi, malas. Kenapa? Karena ini aja udah nggak benar, gimana mau di dalamnya benar gitu ya. Jadi nggak bisa. Gitu. Jadi sorry ya, perbaiki dulu ya. Kalau nggak saya nggak mau baca. Nilai nggak keluar. Ya. Kalau nggak diperbaiki ya nggak lulus aja gitu. Nah ini dia yang memang saya soal yang kejam soal gini ya. Karena ini semuanya memang kalau di dalam akademik yang kayak ginian kejam. Saya pernah punya mahasiswa S3 yang nyaris nggak lulus gara-gara kami itu berburu waktu ya. Sampai detik-detik 2 minggu terakhir sebelum batas terakhir masukin itu ya. Kami submit, terus ditolak sama pasca. Wah ini nggak sesuai dengan standar, mampus kita itu. Wah itu kerja setengah mati kalau nggak BO mahasiswanya ya. Kenapa? Karena tadi nggak ikut petunjuknya pasca ya. Pasca dia nggak mau, orang-orang di pasca nggak mau mereview ya kalau ininya nggak sesuai dengan standar ya. Dulu juga yang sering kejam juga Bu Acik sama saya itu selalu memberitakan Mas, nggak gitu caranya, gini, tolong ya yang kayak gini diperhatikan, karena kalau gini itu sakit di kepala ya, sakit di mata begitu ngelihat gini, aduh ini kok udah kelihatan ya, nggak bagus deh langsung ya. Ada pertanyaan lagi soal ini? Referensi. Ya. Jadi kalau Anda diminta nulis referensinya cuma 3 dan naruh 3, berarti Anda sebetulnya nggak bisa melakukan studi literatur ya. Jadi kalau Anda referensinya berapa? 20. Wih, keren aman referensinya 20 ya. Tapi memang harus benar dibaca ya. Pak, kalau saya menemukan sebuah referensi, di referensi itu menunjuk ke referensi yang lain. Nah, saya nggak punya akses ke referensi yang lain itu. Boleh nggak dikutip? Nggak boleh. Ya. Karena Anda nggak punya akses yang aslinya. Jadi Anda harus baca yang aslinya makalahnya itu, baru Anda bisa bilang, oke, saya mengutip ini. Ya. Nah, di zaman sekarang, kalau kita nggak dapat itu, dianggap nggak bisa melakukan studi literatur. Karena selalu kita bisa mendapatkan filenya ya. Kita bisa nanya ke teman kita yang di luar negeri, tolong dong ambilin ini di library kampusnya dia gitu. Ya. Misalnya kita nggak berlangganan.
Silakan, ada pertanyaan lagi kah? Ya, silakan terus ditanya terus nih ya. Ini penting ya. Daripada nanti makalah Anda saya tolak. Oke ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya langsung diselah. Mundur lagi kita. Nah, saya mundur. Izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Saya Lucky Pak, izin tanya kalau terkait referensi ini, kalau kita ngambil dari dasar hukum peraturan pemerintah itu, apakah kata-katanya harus betul-betul menjiplak gitu Pak, atau boleh ada perubahan Pak? Terima kasih Pak. Iya. Tingkat kita mengutip itu paraphrase yang paling bagus ya. Paraphrase itu kita mengutip tidak exactly persis, tetapi kita melakukan pengutipan ya. Itu ya dengan pemahaman kita. Tapi ada kalanya sesuatu hal, misalnya ada yang exactly harus kita kutip, exactly kita kutip. Jadi kalau kita kutip, misalnya ada apa, kita quote. Ini ada apa, kita quote. Ini ada apa, quote. Jadi kalau misalnya quote, ngambil kutipan dari situ semua, berarti, oh anak ini nggak mampu mencerna itu dan tidak mampu memaknai sendiri. Itu nilainya jelek. Kalau kita melakukan paraphrase, bagus. Tetapi kan ada juga hal-hal yang memang nggak bisa. Misalnya, to be or not to be, ya udah kita kutip apa adanya. Gitu. Nggak bisa kita buat lebih bagus lagi, lebih singkat lagi, ya udah gitu ya. Jadi kemampuan mengutip itu ditunjukkan dari paraphrasing ya. Gitu ya. Tapi kadang ada yang nggak bisa ya, memang harus exactly. Ya baik Pak, soalnya karena memang betul sekali kalau misalkan kita cek Turnitin itu pasti kena plagiarisme itu yang poin atau kalimat yang dari peraturan pemerintah itu Pak. Ya. Maka dari teknik menulisnya kita harus tahu caranya supaya nggak usah disebut-sebutin itu aja lah ya. Kalau memang nggak perlu dikutip, nggak perlu dikutip. Kalau kita cuma bilang di situ intinya adalah ini, nggak usah kita kutip aja. Kita cuma bilang dari peraturan pemerintah nomor sekian ini yang sebetulnya terkait dengan ini yang terkait dengan peraturan ini yang pada prinsipnya dia menyatakan demikian. Udah. Nanti kan orang bisa cari sendiri ya, misalnya peraturan pemerintah ini pasal berapa gitu ya, bisa dilihat sendiri kan. Oh ya siap, betul Pak. Baik Pak, makasih banyak Pak. Yang penting orang bisa melakukan trace kembali sumbernya, bisa meretract, bisa melakukan penelitian ulang apa yang dikatakan oleh si penulisnya ini. Ya. Jangan sampai dia, dalam pengalaman saya seumur hidup ada baru satu kali kejadian yang orang yang mahasiswanya salah memaknai papernya itu. Jadi pas lagi di presentasi dia bilang gini-gini, terus saya waktu itu pusing, kayaknya enggak gitu ya. Ada dosen lain bilang, rasanya enggak gitu deh, paper itu rasanya pendapatnya gini, berlawanan dengan yang kamu sebutkan gitu. Saya bilang, nah benar juga nih ya, mana gitu. Coba mari kita lihat paper asli yang dilihat. Kalah kamu, maksudnya bukan gitu, maksudnya si paper ini begini gitu ya. Karena ada papernya bisa ditrace ulang gitu ya. Tapi seumur hidup saya nguji itu baru sekali yang ada kesalahan gitu. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa mekanisme gini tuh ada ininya ya, merupakan sebuah mekanisme yang bisa menangkap, mengcapture ya kesalahan interpretasi tadi. Ya. Silakan, ada lagi? Belum ada ya? Boleh. Tanya Pak. Ya. Pak, saya baru juga sih beberapa bulan lalu gitu ya baca suatu paper ya. Saya lihat papernya menarik nih, bagus gitu ya. Jurnal bukan paper, jurnal ya, menarik. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian saya baca lagi jurnal lain. Ternyata saya karena banyak juga beberapa yang saya baca, kemudian saya merasa kayaknya saya pernah baca ya jurnal ini gitu ya. Saya beda gitu ya. Setelah saya cek gitu, loh kok ini pengantarnya bagian bab 1 sama ya gitu maksudnya. Nah kalau kita menemukan kasus kayak begini gitu ya, Pak ya, dua-duanya masuk jurnal yang lumayan bagus lah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa lolos itu. Itu kita tuh itu dalam di antara kalangan ilmiah itu ya. Biasanya gimana, diem aja atau gimana ya? Ya itu sih sebetulnya tergantung sih, ada kondisinya diem aja, ada yang protes juga. Saya pernah juga mendapat protes kan tadi ya, saya naruh tugas-tugas mahasiswa saya semuanya saya buat online. Suatu saat saya ada yang ngirim email ke saya protes bahwa itu ada karya mahasiswa Anda itu yang plagiat dari tempat saya gitu. Saya cek emang iya, tapi bedanya Pak, yang aslinya itu dalam bahasa Inggris, yang ini dalam bahasa Indonesia. Si orang itu tahu
bahwa ini tuh sebetulnya plagiat dari paper saya karena ininya sama ya, ini ya strukturnya sama, ini sama. Saya lihat, wah luar biasa ini. Mahasiswanya udah lulus sih. Kok bisa dia tahu, Pak? Kenapa? Kok bisa dia tahu dalam bahasa Indonesia kan adanya papernya? Nah itu dia, saya juga kenapa dia bisa tahu ya, saya juga sampai sekarang nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya cek ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia, emang iya gitu, merupakan terjemahan gitu. Jadi saya kecolongan itu, ya. Mungkin ada lapor ya Pak ya. Orang Indonesia lapor ke ya. penulis aslinya. Mungkin, nggak tahu ya, mungkin ada orang yang ini, wah ke penulis aslinya bilang, weh ini kok saya nemu ini kok kayak punya kamu ya gitu. Terus dia lihat-lihat mungkin ya. Saya lihat, oh iya strukturnya kok kayak punya saya gitu ya. Dia protes ke saya. Nah, tidak saya take down, cuma saya kasih flag bahwa ini tuh diprotes sama orang bahwa ini terindikasi plagiat. Nah, sehingga orang yang bersangkutan itu dulu, kalau dia mau kemana-mana susah tuh. Karena ada indikasi plagiatnya itu jejaknya ada online pula kan ya. Kalau di Google namanya muncul Pak ya? Bukan di Google, di web saya ada itu. Iya Pak. Jadi kalau gitu ya makanya menulis gini tuh harus hati-hatinya gitu. Salah sedikit dianggap plagiat ya. Dan plagiat itu kejahatan terbesar di dalam akademik ya. Boleh bodoh, nggak boleh plagiat. Kalau bodoh ngulang, nggak masalah. Ngulang itu nggak apa-apa, nggak lulus nggak apa-apa. Plagiat, oh sorry, keluar dari kampus kamu gitu ya. Plagiat itu. Semua sepakat kalau itu. Jadi memang komunitas akademik satu itu gitu ya. Yang dipegang ini nggak boleh plagiat, nggak boleh ini, penulisan harus benar gitu-gitu ya. Itu dengan sangat terpaksa memang itulah ya. Maka menulis karya ilmiah itu tidak mudah ya. Oke ya. Nah, mundur ya, nanti kalau mau tanya lagi boleh. Dari itu saya kemudian setelah saya baca referensi, referensinya udah check out. Oke kan, nah makanya saya kadang-kadang lihat ini sebentar nomor 1 benar nggak. Saya lihat tuh di makalahnya di depan secara sepintas urutannya. Makalahnya tiba-tiba ini nomor 7. Kacau, kenapa dia nomor 7? Pertama kali belum nomor 7, bukan nomor 1. Padahal ini diurutkan berdasarkan kemunculan. Bukan, ini berarti dia ngetiknya manual atau apa, out of sync atau gimana, tapi ini kalau udah gitu, saya mengatakan makalahnya ini suspek. Tolong diperbaiki dulu, saya nggak mau nerusin lagi karena saya nggak mau ngabisin waktu membaca makalah yang plagiat, nggak benar, nggak mau. Karena nanti saya harus ngulang lagi bacanya, nggak mau. Perbaiki dulu, saya nggak mau baca, ya gitu. Jadi ini biasanya saya cek gitu. Nah setelah itu selesai, misalnya saya langsung balik ke bagian penutup atau kesimpulan ya, atau concluding remarks. Nah, jadi biasanya saya bandingkan ini apa sih poinnya apa yang tutup ya, kesimpulannya apa. Nah ini biasanya kemudian saya bandingkan dengan bagian pertama, ya. Pertanyaan penelitiannya apa gitu ya. Nah, nanti ini terlalu serius banget ya, jangan kayak gini nanti buat makalahnya nggak pakai bab-bab ya. Jadi pertanyaannya apa sih tujuannya? Nah itu saya cari ya biasanya. Kalau tesis juga gitu, pertanyaannya apa, kemudian saya lihat di kesimpulannya. Ada nggak one-to-one mapping? Misalnya pertanyaan di research question-nya ada 3, di kesimpulannya hanya 2. Oh berarti ada 1 yang kurang. Ya. Jadi harusnya pertanyaan 1 dijawab dengan paragraf ini, pertanyaan 2 dijawab dengan paragraf ini, pertanyaan 3 dijawab dengan paragraf ini, sehingga oke. Gitu ya. Ya. Sehingga itu jadi gampang memeriksanya ya. Saya selalu gitu. Ya. Jadi mulai dari daftar pustaka, kesimpulan, baru ke awal. Ya. Baru ke awal. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Belum ada ya? Oke. Nah, sekarang kita loncat ke topik bahasa dulu, sedikit bahasa ya. Bahasa dalam tugas makalah ini Anda bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dua-duanya boleh ya. Tergantung Anda sukanya apa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Tetapi keduanya harus dalam bahasa yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, seringkali mahasiswa itu tidak bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya terlalu panjang lah, terlalu macam-macam lah gitu ya. Ada yang kalimatnya terlalu complicated, sebentar saya tunjukin ya.
Tidak banyak ya. Start. Saya taruh di ya sambil saya ini. Sambil mikir kalau ada pertanyaan ya silakan. Saya cari fotos album. Bentar ya, satu lagi. Fotos album. Saya tunjukkan ya, ada berapa yang album. Tugas album. Saya cari tugas mahasiswa dulu ya. Ini sudah tugas. Oke. Nah, ini aja lah ya. Oke. Nah, sebentar ya. Saya geser dulu supaya kelihatan. Oke. Oke, apa yang salah dari ini? Kalimat ini. Coba ini saya matiin video saya. Oke, apa? Apa yang salah dari ini? Harusnya titik setelah sensitif. Ya. Betul. Jadi ini kebanyakan koma ya. Koma. Jadi kalau membuat kalimat, buatlah kalimat yang sederhana ya. Kalimat sederhana. Nggak usah panjang gitu ya. Ini kalau orang ngomong nggak bernafas nih terus ya. Jadi kalau buat ini ya, subjek, predikat, objek, titik. Subjek, predikat, objek, titik. Subjek, predikat, objek, titik. Jadi itu simpel aja. Itu satu ya. Yang kedua, di dalam satu paragraf minimal harus ada lebih dari satu kalimat ya. Jadi nggak boleh satu paragraf gini isinya kalimat. Jadi titiknya harus lebih dari satu. Apa titik, satu paragraf. Ya. Itu ya. Kebayang ya. Jadi apa ini sambil dari Facebook saya nih ya. Nah ini sama enggak nih. Ya silahkan dibaca ya. Ini subjeknya mana sih? Bayang ya. Salahnya adalah capek bacanya, Pak. Sampai bacanya ya. Karena nggak ada titik lagi ya. Jadi harusnya ada titik. Nah, ini biasanya saya tumpukan. Ini saya kalau mau tugas mahasiswa ini alhamdulillah nggak segini banyak semester ini. Kalau dulu saya sempat segini nih satu semester bacanya. Gempor saya bacanya. Nah, ini referensi. Tadi ya referensi ada ini ya, misalnya referensi headernya kayak tulisan biasa. Terus yang ini ya nomor 1, 2, 3, 4 ini kenapa judulnya lebih besar semua? Aduh, ini kenapa huruf besar semua ya? Ini ada yang enggak huruf besar. Terus ini first name-nya, last name-nya apa ya? Mungkin last name-nya Rivis, ini Jim first name ya. Oh, oke. Mungkin ya, mungkin. Oke, mungkin gitu. Jadi dia first name-nya nggak disingkat. Oke, nggak apa-apa. Ya kayak yang nomor 2 juga gitu. Nomor 3 itu pengarangnya siapa aja coba? Nomor 3. Ada berapa orang pengarangnya? Nggak jelas, Pak. Nah, kalau ditebak ya kira-kira. 4, 3. 4. Peter Mel 1 orang atau 2 orang, kurang tahu, Pak. Nah, itu dia kan ya. Peter Mel itu 1 orang atau 2 orang ya gitu ya. Kalau ngelihat contoh di atas nih kemungkinan dia nih 1 orang. Dia taruh first name-nya di belakang, ini yang lainnya enggak ya. Jadi kan bingung kita ini. Bentar ini first name last name karena kalau ngelihat di bawahnya juga gitu ya. Ya jadi nomor 1 itu. Nomor 2 ini juga nggak tahu nih cuma ada judul sama tahun. Itu apa sih? Buku, makalah atau apa ya gitu kan. Kita nggak jelas juga. Ini setelah first name, first name koma. Yang ini setelah first name titik. Yang benar titik atau koma gitu ya. Jadi ini acak adut semua ya. Kalau Anda ngelihat kan kayak gini, acak adut nih ya. Ini kayak gini, kalau dulu wah saya marah-marah nih, saya giniin semua nih. Ya. Kalau sekarang saya buang dulu, nggak mau perbaikan. Ya. Gimana coba? Kalau Anda ngelihat gini kan kelihatan langsung ya, ini di kepala tuh sakit ya ngelihat matanya. Aduh, ini matanya ngelihat gini tuh udah sakit ya, jadi udah ketahuan lah. Ya.
Nah, kalau ini ada, sorry ya. Nah, biasanya saya kasih, kalau dulu secara fisik kayak gini, saya tulis di belakang ya. Kalau sekarang saya taruh di Excel. Misalnya yang nomor 1 itu referensi diurut berdasarkan apa? Kemunculan kan, last name gitu ya. Mengutip masih membingungkan, karena dia ngutipnya gimana sih? Nggak dipakai ya. Nah, referensi yang kita ada dalam referensi itu yang tidak digunakan dalam tulisan, tidak boleh masuk dalam daftar pustaka. Jadi kalau tadi ya referensinya nggak kita, di dalam tulisannya tadi ya, misalnya kayak gini ya, yang referensi ini nggak dipakai, terus kemudian ada muncul di dalam daftar nomor 1 nomor ini, nggak ada, nggak boleh. Ya, kalau semua referensi itu harus yang ada di sini itu yang harus dikutip di dalam tulisannya. Makanya kalau ada tulisan ya cobalah dikutip lah ya, apapun dikutip ya. Kalau nggak boleh masuk soalnya gitu. Dan kalau nggak masuk jumlah referensinya sedikit ya, jadi kutip banyak. Nah, kalau berikutnya lagi ya, sumber gambar harus disebutkan. Nah, kalau kita mengutip seseorang itu kan nanti disebutkan. Misalnya, ambil contoh lagi ya. Misalnya, mana ya? Nah, kayak gini nih, dia ini ngambil ke sumber. Ini gambar saya yakin bukan karangannya dia sendiri. Berarti harus disebutkan sumber gambarnya ini dari siapa, mana. Kalau enggak, Anda dianggap plagiat ya. Gitu ya. Jadi sumber gambar harus disebutkan. Misalnya gambar 34, contoh open space coding, nah kurung buka, kurung tutup, ada kurung buka, nomornya, kurung tutup nomornya. Misalnya kalau standar IEEE. Gitu ya. Kalau digambar ulang, Pak? Tetap gambar ulang tetap itu tetap Anda tetap ngambil dari referensi mana. Dan biasanya memang harus gambar ulang. Sama seperti paraphrasing berarti Pak ya? Betul. Seperti paraphrasing. Yang penting idenya dari mana Pak ya? Betul, idenya dari mana ya, itu tetap. Karena kalau enggak kita, meskipun gambar ini kita gambar ulang, ya tetap itu kita anggap dari sumbernya itu. Dan untuk gambar yang jelek, memang harus kita gambar ulang. Nggak boleh. Ya, tapi tetap kita mengutip dia. Nah, dengan gambar ini ada yang susah juga nih. Kalau kita submit makalah, ini ada kadang-kadang, ini sama pernah juga kena ke saya. Jadi saya pernah membuat makalah ya, kemudian saya ada gambarnya, misalnya grafik gini-gini, udah. Terus makalah itu dipublish di IEEE, padahal nggak ini hanya proceeding aja lah ya, udah itu taruh di situ. Nah, ketika makalah kita dipublish di IEEE itu ada yang disebut transfer copyright ya. Jadi saya mengatakan bahwa makalah ini sudah tidak ada tidak ada plagiat segala macam, dan saya memperkenankan transfer copyright dari gambarnya itu kepada IEEE. Di makalah berikutnya, saya menggunakan gambar buatan saya tadi, udah nggak boleh. Saya bingung, kenapa nggak boleh? Nah kan itu sekarang udah copyright-nya yang di situ, di makalah itu punyanya IEEE. Bapak dapat izin nggak dari si IEEE untuk menggunakan itu? Enggak, kan itu gambar saya gitu. Oh nggak boleh Pak itu. Karena itu sudah publish di IEEE, Bapak harus ini kan. Oh, gimana ya? Berarti akhirnya udah daripada susah-susah saya gambar ulang dengan cara yang berbeda sehingga datanya sama. Misalnya tadi pie chart saya buat jadi bar chart gitu ya. Jadi beda ya, supaya saya nggak ngelanggar copyright-nya. Jadi agak aneh ya, punyaan saya sendiri nggak boleh ini sendiri ya ditulis lagi. Ya. Jadi sumber gambar. Nah, gambar juga harus di refer, misalnya ini gambar 34 ya. Ini makanya di tulisannya ada gambar 34 memperlihatkan topik open space. Nah, jadi itu dimasukkan di situ ya, di dalam paragraf. Kalau enggak, kita hanya gambar terus nggak ada tautannya di sini ya. Oh, nggak boleh itu ya. Jadi harus gimana pun ada gambar harus kita sebutkan gitu ya. Terus ini ada format paragraf, kan udah lah ya, banyak masalah bahasa Indonesia. Masalah bahasa Indonesia tuh dari gitu ya. Sering orang banyak yang tidak bisa membedakan antara di kata kerja ya sama tempat ya. Ya jadi di luar. Disambung nggak? Nah, di luar disambung nggak? Di luar, ayo disambung nggak? Disambung. Kayaknya saya bisa disambung ya. Di luar kata kerja atau kata tempat? Kata kerja, Pak. Kata kerja. Bisa. Di luar itu kata kerja?
Kalimatnya gimana coba? Misalnya benda ini saya letakkan di luar gitu. Bisa, Pak. Masih, Pak. Bisa ya. Kalau yang kata kerja contohnya gimana? Nggak Nggak ada. ada. Hah? Nggak ada ya? Kata tempat, Pak. Kata tempat. Kata tempat ya, Pak. Iya. Sekarang saya mau nanya nih. Kalau keluar. Tergantung konteks, Pak. Kerja sama tempat, Pak. Iya, kan bisa ya. Nah, ada yang itu ya, ada yang itu. Nah, sekarang yang benar ini ya, mengkritik atau mengeritik? Mengeritik. Yang benar tuh mengkritik atau mengeritik? Kayaknya mengeritik, Pak. Ayo. Kaknya lebur. Ayo, Kak. Kritik, Pak. Ayo, nah kan bingung ya. Yang benar mengkondisikan atau mengondisikan? Mengkondisikan. Mengkondisikan. Katanya lebur tadi Kaknya. Mengondisikan berarti, Pak. Nggak tahu. Anda yang harus cari tahu. Soalnya kunyah aja jadi mengunyah, Pak. Mengunyah atau mengkunyah? Ya, mengunyah. Mengunyah ya. Mengunyah. Ya, mengkondisikan. Jadi mengunyah Kondisikan kan mengunyah, kunyah jadi mengunyah. Kondisi kok mengkondisikan, kok nggak mengondisikan? Mengondisikan sepertinya, Pak. Mengondisikan sepertinya yang betul. Bener nih, bingung oleh kan ya. Sebentar ya. Ini kan ya. Jadi bahasa Indonesia teh susah ternyata ya. Susah, Pak, betul. Susah ya. Jadi ya itu yang seringkali kami ribut juga dengan banyak pihak ya. Jadi saya misalnya dengan tim saya dengan klien ini kok bahasanya gini, bahasa Indonesianya begitu Pak yang baku gitu ya. Marah kliennya. Tapi benar kami gimana dong gitu ya. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi itu jadi tahunya gitu gimana? Semakin banyak menulis semakin tahu. Makanya Anda harus banyak nulis. Banyak nulis gimana? Jadi begitu ada seminar apa, nulis. Begitu ada grup apa, ikut, publish, paper-paperan, buat, jebret-jebret, nggak ada salahnya gitu kan ya. Masalahnya jam terbang, nulis itu jam terbang aja. Kita tahu teorinya ya kayak berenang. Kalau nggak banyak berenang ya nggak bisa lah. Ya, tahu teorinya. Bahasa Indonesia juga gitu, kita tahu teorinya. Tapi kalau begitu kita nulis, oh iya ya, wah iya banyak nabrak-nabraknya gitu. Nih contoh lagi ya, ini nggak konsisten. Di satu sisi dia katakanlah mengutipnya dengan menggunakan kotak ya. Satu lagi dengan nama tahun. Ini dua-duanya sah ya, tapi tergantung standarnya. Tapi kita tidak boleh dalam satu tulisan menggunakan standar yang berbeda. Mau yang mana? Mau yang atas boleh, yang bawah boleh, yang atas IEEE tadi ini, yang bawah misalnya tesis standar tesis kita kayak yang bawah ini Pak, ya udah pakai yang bawah ini. Nah, itu misalnya koma tahun ya boleh. Jadi ini tapi ini yang benar nih ya. Ini kalau gini berarti ada kemungkinan dia melakukan copy and paste lupa. Nah, kalau ini berarti kayak gini tuh saya bilang, wah ini cenderung curiga plagiat ini. Ya, copy and paste. Jadi yang kayak gini saya akan flag plagiat ini kemungkinan. Tolong perbaiki lagi. Jadi kayak gini mohon dilihat ya, karena ini mengindikasikan Anda itu copy and paste. Nggak benar, berarti plagiat. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini lagi. Nah, sekarang yang paling atas nih kenapa nih masalah? Kenapa? Ayo. Gambarnya beda halaman, Pak. Itu dia. Gambarnya pindah halaman. Jadi caption. Orang ke bawah tulisannya, Pak ya. Itulah, caption itu harus dilekatkan pada gambarnya. Sehingga kalau gambarnya pindah, captionnya juga pindah. Kalau misalnya nggak cukup di sana, segambar-gambarnya pindah ke halaman berikutnya kan ya. Gitu. Ya. Dan kalimat dengan gambar itu nggak harus kalimatnya apa terus gambarnya di bawahnya, enggak. Oh kalau gitu gambarnya kita taruh di atas, paragraf yang di atas kita turunkan ke bawahnya, boleh kan? Kan di dalamnya bukan gambar di atas, makanya kita jangan suka pakai gambar di atas. Gambar 3.5 gitu, karena mau di atas mau di bawah terserah gitu kan ya. Pokoknya ini gambar 3.5, gambarnya mau di atas paragraf itu atau sebelumnya atau sesudahnya nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi biasakan begitu. Kemudian dari juga ini juga sama ya, gambar 35. Gambar 36 salahnya apa nih?
format penulisan namanya. Ya enter, Pak. Nah, ya kan ya. Nah, ini kenapa kayak gini kan ya gitu. Nah, Harusnya. ini kan harusnya jadi satu ke kanan kan ya. Jadi nggak gitu ya. Ini berarti ini formattingnya. Jadi kan saya jadi pusing nih kalau lihat gini. Jadi mata tuh sakit nih ya. Mau ngasih A ya nggak mungkin lah mau saya kasih A kayak gini, gimana dong? Ya kan ya. Kalau saya kasih A, Anda pasti marah-marah juga. Kenapa Bapak ngasih A ke dia gitu kan ya? Ini kan tidak layak Pak jadi A. Kenapa saya disamakan dengan yang kayak gini Pak gitu kan ya? Tanya sedikit Pak mengenai titik 2 itu. Nah, titik 2 apa masalahnya? Kalau saya lihat kalau di luar negeri biasanya titik 2 itu nempel dengan huruf sebelumnya. Betul, persis. Kalau Indonesia sama Pak? Sama. Jadi dia harus sebagai berikut, titik 2 itu harus nempel di huruf T-nya gitu ya. Jadi nggak mungkin kejadian kayak gini. Betul. Ya, jadi ini seringkali gitu ya, tanda baca gini tuh kita kasih spasi, tanda baca nggak boleh. Maka terjadi kondisi seperti ini, kejadian gitu ya. Jadi kalau kita nulis sebagai berikut, titik 2 itu titik 2 nempel. Atau koma itu nempel di huruf sebelumnya ya. Jadi banyak yang kayak gini ya. Nah, ini juga sama ya, nih urusan daftar referensi aneh. Karena ini kok tiba-tiba 7 ya. Jadi ini kayak tadi yang saya cerita ya. Ini sama ya, selalu gambar nggak menyebutkan sumberan, penulisan referensi nggak ada, referensi tuliskan apa, ya ini selalu gitu ya. Jadi ini selalu dulu dengan ini saya tulis gitu ya. Nah, berikutnya lagi yang tulisan yang salah, ini misalnya nomor 1 ya. Ini kebetulan saya baca nomor 1 ini dengan referensinya beda isinya. Ini kok kayak gini, nomor 1 nggak urusan kayak gitu ya, tapi ini beda itu ya. Tapi lebih yang salah lagi formattingnya itu harusnya lainnya spasi kurung kotak buka 1 kurung kotak tutup titik. Jadi titiknya harusnya di belakang sini bukan di situ ya. Terus yang berikutnya lagi, ini kenapa mesti ada logo Android ditampilkan makalah ini? Ini kayak orang lain, enggak, siapa tahu Bapak belum tahu logo Android. Itu meremehkan saya ya. Jadi kalau yang kayak gini nggak perlu lah ya. Ini berarti ini apa tujuannya? Menambah jumlah halaman kan ya. Ketahuan pisan gitu ya. Wah ini yang mau. Biar rame Pak. Biar rame. Biar rame, biar halamannya panjang kan ya. Nah, biar halamannya panjang gitu kan. Nah ini juga sama nih, banyak sekali. Jadi sering kayak gini ya. Kalau udah kayak gini, udah saya buang aja nih. Kayak misalnya nih, untuk menekan login, tanda kutip, titik, ini nyambung nih, nggak ada spasinya. Berarti ini kurang spasi gitu ya. Ini tadi juga sama. Ini apa? Membuktikan bahwa orangnya apa? Buru-buru ini pasti. Ya. Typo layanan yang kurang Y-nya segala macam. Ini nih menunjukkan bahwa ini buru-buru ya. Buru-buru nih udah kelihatan. Single sign on jadi single sing on. Nah, ini nyanyi dia ya. Ya kan ya, ini pasti keburu-buru nih orangnya. Wah, saking keburu-burunya macam-macam. Nah, keburu-buru atau dia copy and paste. Jadi kayak gini, ini curiga saya. Wah, ini curiga, something wrong with you. Kemudian kalau Anda punya pseudocode, nah pseudocode tuh nggak boleh kayak gini ya. Penulisan pseudocode itu harus ada teknik. Anda lihat-lihat buku-buku atau jurnal yang nulis pseudocode nggak kayak gini, lurus kiri, nggak ada coding kayak gini ya. Ini kalau ini salah nih. Ngelupnya kemana, bloknya sebelah mana, nggak ada. Ini kan berarti kacau ya, nggak ada. Apalagi ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini kebiasaan mahasiswa teknis. Judul bab, nggak ada kata-kata subsection, nggak ada kata-kata langsung gambar, nggak ada kata-kata. Ini gimana sih? Yang kayak gini ya, nggak boleh. Anda tuh harus banyak kata-katanya. Namanya juga mengarang bebas. Yang ngarang. Satu paragraf berikut, ini metodologi, nggak boleh gitu. Nanti misalnya gini, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini, titik. Terus ini metodologi dapat dijabarkan atau diperoleh dari sumber titik. Sumbernya sebutkan referensi titik. Itu dijabarkan, nah baru pokoknya kita cerita ya, jadi cerita. Dalam sebuah karya tulis ya, kita fakta itu disampaikan biasanya saya usul sampaikan dengan 3 hal. Biasanya dalam TA, tesis atau disertasi saya selalu mengusulkan gitu. Kalau dalam makalah oke lah, boleh lah ya karena terbatas. Tapi kalau disertasi, tesis lakukan dengan 3 cara selalu. Kita jelaskan dengan diagram, ya gambar, diagram atau apa. 2,
dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ini kita jelaskan lagi diagram ini dengan kata-kata. Ya. 3 dengan cara tabel. Ya. Jadi deskripsi kata-kata, gambar, tabel. Ya. Untuk hal yang sama, ya gitu. Hebatnya apa? Jadi Anda tulisannya bisa lebih panjang secara benar, gitu ya, secara benar. Dan orang yang senang lihat gambarnya langsung dia lihat gambar, saya ngerti. Tapi dia bilang, entar dulu, ini maksudnya apa sih? Nah dia baca keterangannya. Oh begitu. Kalau keterangannya dia nggak perlu lagi, dia lihat summary-nya aja, lihat tabelnya. Oh itu ya, poinnya itu. Ya, jadi lakukan dengan 3 hal itu. Ya, kalau nulis. Tapi artinya apa? Kerja keras Anda nulis 1 poin aja, Anda harus nulis dengan atau harus Anda menyampaikan dengan 3 cara. Ya, itu yang paling bagus itu. Jadi siapapun yang menilai atau menguji Anda pasti udah bisa mau pakai yang senang gambar langsung lihat gambar. Dia nggak akan baca. Yang senang baca dia akan baca. Yang senang tabel dia akan lihat tabel. Ya. Izin Pak, Ya. Ini kalau gambar kan 5 ya. Apakah boleh langsung gambar 5 atau gambarnya 3.1 gitu? Nah, atau bisa... ya itu berarti lihat lagi standar yang digunakan. Ya. Saya nggak tahu standar digunakan apa. Berarti boleh jadi gambarnya diurut Pak dari halaman depan. Oh ya bolehlah. 1, 2, 3. Jadi penomoran gambarnya itu bukan berdasarkan section chapternya, tapi berdasarkan urutan dari awal. Boleh. Kalau kita membuat makalah yang tidak pakai ini, kalau ini kan buku ya. Kalau makalah yang nggak pakai gitu, nggak ada babnya kan ya. Jadi nggak ada ini ya. Tapi apakah masih perlu pakai section? Mangga, silakan pakai section. Kalau enggak, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi lihat standarnya bilang gimana. Ya. Nah, ini juga sama. Apa salahnya? PHP 2 kali. PHP. Itu saat itu ya. Terus ini juga ada gambar PHP lagi. Aduh, kenapa logonya perlu ditampilkan sih? Nah, selain logonya perlu ditampilkan, sumbernya juga salah. Ya. Sumbernya itu harus ya full qualified domain. Ini kan logo sumbernya ini halaman depannya, mudah-mudahan halaman depannya tetap begini. Kadang ada yang sumber youtube.com. Kan YouTube kira-kira ada berapa miliar ini ya, atau sumber google.com. Ini sumber google.com itu apa ya? Jadi URL-nya harus exact, fully qualified ya, supaya kita bisa oh ya ngambilnya dari situ ya. Nah ini juga gambar Apple Mac. Aduh, kenapa mesti ditampilkan ya kadang-kadang gitu ya. Nah, sering saya menampilkannya juga nanti di dalam tulisan saya dalam penilaian Anda itu saya tulis T menuju A. Ini artinya ini sekarang saya kasih nilai T, tapi dia menuju A. Tinggal perbaiki ini ya. Kalau ini diperbaiki, maka Anda menjadi A gitu. Maksudnya begitu. Kalau sekarang Anda T, kalau T tidak diperbaiki, maka dia akan menjadi E alias tidak lulus ya. Jadi ini antara Anda tidak lulus atau dapat A gitu ya. Nah, ini lagi-lagi contoh mesin ATM. Mungkin kita dianggapnya belum pernah lihat ATM ya, jadi contoh mesin ATM. Terus sumbernya nggak jelas, wah ini udah 1 nggak perlu, kalau ditampilkan gini dia plagiat, kalau dia plagiat artinya nggak lulus. Jadi dengan membuat gambar ini malah nggak lulus gitu kan ya. Nah, kemana tuh? Ya. Oh ya, kalau kita masukkan gambar buatan kita sendiri, apa sumbernya kita masukkan, Pak? Enggak lah, kalau kita sumbernya kita sendiri tak perlu, nggak perlu. Perlu sumber, Pak ya? Nggak perlu, karena kita buat sendiri. Dan itu tidak mengacu kepada mana-mana, idenya dari kita sendiri, nggak apa-apa. Sendiri, nggak perlu. Ya. Ini tumpukan-tumpukan, jadi dulu tumpukannya gitu ya. Nah ini juga ya. Ini juga kadang-kadang, ini juga ya, ini nggak jelas antara yang pakai kotak, yang pakai gini ya. Ini nggak jelas sama saya. Aduh ini gimana sih gitu ya. Ini kayaknya copy and paste nih ya. Nah ini yang tadi ini. Source Google Image. Sourcing Google Image dari mana? Iya, ini saya tahu dari Google. Kamu pasti googling. Tapi ininya dari mana sumbernya ini? Bukan Google Image ini, gitu kan ya? Kan bukan gini maksudnya. Salah dia kan. Nah ini lebih menarik lagi nih. Rumusan masalah. Makmulkan masalah ini adalah 1.b. Ini buru-buru ngirim ini ya, masukin laporan ya. Sehingga ininya masih ini draft. makalah mahasiswa S1, Pak. Ini S1 ya.
Berarti ini kelihatan nih buru-buru ngumpulin mahasiswa, udah batas waktu terakhir ngumpulin kayak gini. Parah kan ya. Nah ini sama juga sumber ResearchGate, maksudnya ResearchGate kan banyak, sumbernya itu harus jelas ya. Maksudnya apa sih sumber? ResearchGate apa sih itu? Sumber makalahnya mungkin lebih bagus ya. Demikianlah ini contoh-contoh yang lucu ya. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk masuk yang lucu-lucu tadi gitu. Ada Amin, Pak. pertanyaan? Ada lagi nggak ya? Sebentar saya cari dulu ya. Kalau ada pertanyaan ini sebentar ya, saya cari dulu. Adakah di sini tugas mahasiswa album? Tugas mahasiswa sama kayaknya. Sama. Oke. Album saya, album ada lagi nggak ya di Flickr ada album tugas mahasiswa. Oh ya udah, tadi udah sama kok. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya balik lagi ke ini. Itu tadi ya, makalah. Ya. Belum ada? Oke ya, satu lagi nih. Nah, oke. Saya Nah, di sini yang sudah pernah pakai tag atau latex siapa? Ngacung aja. Belum ada ya? Oke, paling satu ya, Dani aja ya, yang lain belum. Oke, baik. Nah, kalau di luar negeri tergantung dari jurusannya ya, itu ada standar-standar kebiasaan-kebiasaan orang membuat karya. Kalau dia di dunia science biasanya kalau di luar negeri itu menggunakan model seperti ini ya. Maaf nih salah. Model seperti ini menggunakan LaTeX ya, ini sebenarnya namanya processing tools-nya menggunakan LaTeX. Jadi dia bukan seperti word processor tetapi seperti coding. Jadi misalnya saya tunjukkan, ini saya pindahkan dulu mana nih? Oh ini dia. Saya pindahkan dulu. Manakah ini? Oke, ini saya pindahkan dulu ya. Nah, misalnya saya punya codingan kayak gini ya. Nah, saya punya file. Nah, jadi saya buatnya tuh kayak gini, misalnya dokumen artikel, bikin title, make title, percobaan ya, kan ini misalnya. Makalah ini akan membahas tentang metaverse misalnya ya, saya tulis ini metaverse ya, ketiknya belakang misalnya Indonesia ya, metaverse atau yang sedang populer saat ini misalnya gitu ya. Nah ini dokumen ini dalam bentuk kayak gini saya compile latex metaverse.txt gitu ya. Nah nanti hasilnya PDF ya. Bentuknya kayak gini ya. Ntar saya pindahin mana nih kok larinya ke sini. Nah kayak gini. Jadi dia ini bentuknya kayak gini. Saya gedein lagi ya. Nah gitu ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi saya kayak coding gitu ya. Nah, misalnya saya tambahin lagi ya. Yang sedang populer saat ini. Apa ya? Elemen dari metaverse ya misalnya gini akan diuraikan secara lengkap secara lengkap dari tingkat jaringan, misal tingkat jaringan sampai ke tingkat aplikasi misalnya. Ini misalnya gitu ya. Jaringan, perangkat, misalnya gitu ya. Dah, saya compile lagi ya, gitu ya. Nah, terus nanti dia tuh langsung dibuat kayak gini langsung. Ini atasnya bisa diganti-ganti misalnya tadi ya author Budi Raharjo ya. Nanti ada
Ini mana? Keyboard saya agak masih. Ya. Nah. Jadi kayak gini ya, langsung dia buat kayak gini. Jadi kita kayak membuat program ya, tapi membuat ini. Nah enaknya, nanti enaknya misalnya masalah daftar pustaka atau apa-apa itu semua akan di proses secara otomatis. Contoh saya ada buku apa ya? Misalnya saya punya buku yang namanya Startup ya, lebih komplit ya. Nah ini misalnya saya balikin aja, saya buat buku tentang startup ya. Nah ini ada kayak gini tuh. Ini kayak buku aja ya. Nah ini ada daftar pustakanya, dia generate. Saya tinggal ngetik-ngetik ya. Ininya ada gambarnya, terus ada foto ya, bisa saya ini. Halamannya dia tambahkan sendiri, ini section-sectionnya dia tambahkan sendiri gitu ya. Penomoran. Nah ini kebetulan stylenya beda. Captionnya tidak di bawah tapi di samping. Ya. Foto pun samping ya, bisa gitu. Jadi ini footnote juga, footnote tidak tuliskan bawah tapi di samping, di catatan sampingnya. Ini style dari buku yang ini. Ya, jadi dengan mengubah style saya langsung menjadi kayak gini. Jadi ini adalah contoh pembuatan buku yang saya gunakan LaTeX. Kalau Anda hobinya gitu. Nah, kenapa saya membuat gitu? Karena untuk dunia tertentu itu kadang-kadang penulisan matematik terutama itu sangat bagus sekali dengan menggunakan TeX atau LaTeX ini. Saya ambil contoh mana ya, nanti di sini ada rumus ya. Nah, saya ambil rumus ya. Nah, contoh rumus adalah ini. Nah, kalau Anda lihat ya, huruf yang digunakan untuk rumus ini bukan huruf yang disengaja dimiringkan. Sebagai contoh, I, ya, I ya. Ini tuh kalau ini single quote ya, kalau Anda single quote, ini prime bukan single quote. Gimana nih nulis kayak gini? Tanda petik yang satu gitu ya. Kalau nanti Anda pakai yang single quote itu bentuknya agak melengker gitu ya, agak curly. Padahal ini bukan gitu. Prime itu kan garis ini. Ya. Terus kalau Anda lihat plusnya ini beda nih ya. Plusnya ini huruf tambah nih, bukan plus kalau Anda teks ada plus sama plusnya. Ini bukan ini tambah. Terus sama dengan ini juga rumus matematik sama dengan kalau yang biasanya itu lebih pendek ya, karena dia huruf seperti huruf ini, kalau ini lebih panjang. Terus functionnya F-nya juga kalau Anda lihat ya, ini F-nya kan gini ya. Lihat ya. Ini F-nya yang ini beda nih. F-nya untuk sebuah fungsi itu bentuknya kayak gini. Ini ada pelengkurannya di atas, garisnya di situ ya. Terus W ini W-nya juga beda, bukan W yang dimiringkan karena curly-nya di huruf W-nya itu kan beda ya curly-nya gitu. Nah, kalau orang ngelihat matematik, biasa matematik, lihat gini, terus kita ngelihat rumus matematik yang ditulis dengan Microsoft Word, itu sakit mata kita. Ya. Asli itu kan sakit matanya ya. Jadi nanti kalau kita lihat lagi, nah ini contoh lagi ya, ini rumus lagi nih. Nah, rumusnya ini. Ini kan sama tuh ya, double prime ya sama dengan I prime tambah. Jadi kalau lihat gini kan Anda bisa lihat, oh ini rumus matematik nih. Terus nanti penomorannya juga bisa di-generate otomatis, kita nggak peduli amat ya. Nanti dia yang men-generate nomornya. Kalau kita tambahin rumus matematik, dia nanti nomornya nambah sendiri. Ya. Nah inilah enaknya dengan menggunakan LaTeX. Ada pertanyaan? Nanti kita bahas lagi lah kapan-kapan ya. Jadi kalau Anda ingin tulisannya indah, pakai LaTeX ya. Saya dulu S2 saya, S3 saya semuanya pakai itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita punya paling ya 8 menit lagi lah ya. Kita beresin dulu. Nanti ini kita bahas lagi, ini untuk sementara ini dulu. Belum ada ya. Jadi, nah kalau Anda misalnya Pak saya pengen nyoba-nyoba ini, saya nggak sarankan ada satu lagi namanya Lix ya. Lix itu jembatan antara LaTeX dan ini ya. Nanti kalau saya tunjukkan lagi namanya Lix, kalau nggak salah Lix ORG kalau nggak salah. LIX ya. Lix itu Lix ini lambat ya. Lix. Jangan-jangan internet saya putus. Nggak putus kan internet saya kan ya? Masih terlihat videonya, Pak. Oke. Saya takutnya internet saya putus ini browsingnya ya, atau Lix-nya aja yang lambat. Jadi Lix itu kayak word processor, kayak Microsoft Word, tapi dia mengenerate kode-kode LaTeX tadi. Jadi sehingga nanti dikompil, nanti keluarnya langsung menjadi dokumen yang indah ini, tapi kita ngerjainnya kayak Microsoft Word. Lix ini gratis juga untuk berbagai sistem operasi. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini dulu nih. Nggak usah banyak-banyak dulu ya hari ini.
mau nanya Pak. Izin bertanya Pak. Sok, satu-satu dulu. Siapa dulu? Silakan. Makalah tugas akhirnya dikumpulin kapan ya Pak? Tugas akhir dikumpulkan nanti pas UAS. Jadwal UAS kapan ya? Saya lupa. Nah, makanya ini saya udah mulai awal-awal gini tuh sudah mulai membuat cara nulisnya. Silakan pilih topiknya sehingga udah bisa nulis dari sekarang. Pilih judulnya ya. Nanti semuanya harus mengajukan satu halaman yang isinya judul, terus yang itu isinya mau apa, dan 3 referensi. Kenapa 3 referensi? Untuk menunjukkan bahwa materi yang diajukan tuh nggak susah. Kalau nggak nemu 3 berarti susah. Jangan cari topik yang gampang. Ya, pokoknya all kinds terkait dengan topik-topik incident, secure operation and incident handling. Ya, nanti lihatlah yang sudah ini ya. Nah, kayak gini ya. Ini juga nih. Ini contoh di web saya ya di budi.radio.id. Ini contoh tahun 2016, yang lainnya belum saya masukin lagi gitu ya. Jadi ini ya, tata kelola insiden respon pada jaringan smart grid. Ada proposalnya. Nah, proposalnya dia buat kayak gini. Nah, ini agak ini ya. Wah, karena wordnya nggak bagus ya. Spionase digital. Ya, ini doc nggak bisa dibuka. Ya. Ini perbandingan antara gitu ya. Nanti ini ada proposal dan ininya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Kalau menggunakan latex berarti bisa dibuka dari text editor juga ya Pak? Text editor biasa gitu Pak untuk programming. Iya. Dia pakai text editor biasa, mau kita, kalau saya pakai VIA ya, tapi bisa pakai Visual Code Studio kan ya, bisa juga ya. Dan untuk version control juga lebih enak ya Pak? Ya. Dan hasilnya juga lebih indah lah. Terus ada beberapa style. Jadi kalau misalnya kita harus ganti ECM, tinggal ganti aja di atasnya style ECM. Langsung tuh semua formattingnya berubah, nomberingnya berubah, ininya berubah. Kita nggak peduli ya, kita tinggal fokus pada konten tentang type setting segala macam, itu biarin serahin latex aja yang ngurusnya gitu. Ini kalau leak kayak gini. Itu udah built-in atau ada tambahan lagi? Kalau kayak gitu. Yang mana? Yang latex atau apa? Yang latex. Fitur tadi styling. Styling itu sudah langsung fiturnya dari dia. Jadi kalau misalnya tadi ya, misalnya apa ya? Saya lupa ininya apa ya? Misalnya saya lupa ada nggak ya first text gitu ya. Dokumen style saya lupa ya, IEEE ya. IEEE trans atau transaction kalau nggak salah gitu ya. Ada. Berarti nggak ada ya. IEEE trans. Nah, saya harus cari dulu stylenya. Nah, itu harus kita tambahin IEEE trans atau IEEE, saya lupa. Tinggal ganti di sininya. Kelasnya nih. IEEE ya. Nggak ada juga. Saya lupa namanya ya. Berarti tinggal ganti di sini. Ya. Misalnya saya buat tadi report. Tadi kan artikel ya, kalau report langsung jadi report. Nah, kalau report bentuknya jadi kayak gini tuh. Ada halaman awalnya, ada ininya ya. Misalnya nanti ada saya buat section misalnya langsung ya. Section pendahuluan. Atau ini ya. Misalnya belakangan ini atau apa? Metaverse. Istilah Metaverse menjadi populer semenjak seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini jadi ini. Nah, cuma karena dia kalau yang bentuknya report itu harus ada ya, ada sebelumnya itu ada chapternya dulu. Kalau bentuknya artikel enggak.
Nah, terus nanti bisa 2 kolom, bisa segala macam, langsung dibuat itu 2 kolom gitu ya. Langsung gitu. Kalau 2 kolom saya lupa ininya apa ya 2 kolom. Banyak yang lupa saya. Terus nanti kalau 12 poin juga tinggal ditulis 12 poin gitu. Nanti ini bisa langsung berubah ya. Terus kalau dilihat ininya bagus banget itu ya, fontnya tuh. Smooth banget ya tuh. Jadi orang yang bacanya aja enak ya. Sehingga kalau ini kayak misalnya nih tulisan metaverse, quote-nya beda tuh. Quote yang kirinya gitu, yang kanannya gitu. Gitu ya. Terus kan deh. Sip, ada lagi siapa? Pertanyaan lagi, silakan. Untuk topiknya, Pak, ya, boleh menggunakan topik penelitian nggak, Pak? Boleh. Selama nanti ini kan membuat satu halaman dulu ya, supaya nanti saya bisa ngelihat terlalu susah atau enggak atau apa gitu. Boleh. Tapi harus terkait dengan secure operation atau incident response. Oh iya. Ditarik-tarik atau digeser-geser ke sana lah ya, boleh. Boleh. Ya, makasih Pak. Ya. Untuk format tadi Pak, ya. Kita boleh yang harus mengikuti format IEEE atau boleh mengikuti format ITB? Boleh ngangkatin format ITB juga, tapi kalau gampang IEEE. Oh, oke. Ya. Paling gampang tuh itu paling gampang lah gitu. Ya. Iya, ITB agak susah, harus kiri kanan segala macam. Ya, ini kalau ini tinggal pasang IEEE ya. Saya lupa transaction IEEE atau apa tadi ya. Nanti saya tunjukkan lagi. Ya. IEEE Tran Pak, nggak pakai S. Oh ya, IEEE Tran ya. Mungkin mudah-mudahan ada di ini IEEE Tran ya. Mudah-mudahan ini udah saya install, kalau enggak. Nah. Enggak ada, berarti belum saya install. TTL MGR ini channelnya gini ya, install Tran kalau nggak salah ya. Transaction nih, nggak tahu lah, nanti kita lihat ya. Nggak ada ya. Oh, you don't have. Oke. Nah, saya su aja. Nah. MGR install. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini? Nanti saya inikan lagi ya. Oke, kita coba nih. Ya. Kok nggak ada tadi? Maksudnya tadi udah ada kan ya? Tadi error message ada nggak ya? Harusnya masuk ya, kok nggak ada. Nanti lah, saya debak lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup kelas hari ini. Silahkan yang mau menyalakan kamera, yang ini. Oke. Mulai minggu depan, mulai ini ya, mulai ada. Silahkan mengajukan topik-topiknya, silahkan bawa. Nanti di kelas kita bahas topik Anda yang Anda ajukan ya minggu depan. Supaya Anda, kalau yang udah ada ya, supaya nanti kita bisa mulai, oh ya, kalau udah saya approve, langsung Anda bisa nulis makalahnya. Ya. Jadi sudah nyicil gitu ya, nyicil yang mau ditulis gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Udah gitu ya. Oke, saya nyalakan preview sementara. Saya nyalakan lagi take screenshot from window. Oke. Siap? Oke ya, siap. Oke, 1, 2, 3, ketawa. Oke, sehat semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.